Ya, bisa dilihat. Slide saya bisa dilihat ya. Bisa, Pak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siang hari ini kita akan melanjutkan materi Introduction Prosthetic and apa itu tadi? Yang ulang ya. Di Introduction to Prosthetic Orthoptic Science. Pertemuan kali ini kita akan berbicara diskusi mengenai kita berkenalan dengan jenis-jenis prostesis. Jenis prostesis itu memang banyak sekali dan memang tidak bisa kita hanya pelajari dalam satu kali pertemuan. Ini harus kita pelajari sampai lulus. Ya. Nah, yang lain silakan dulu ya. Ganggu temennya. Ulang lagi ya. Masih ada yang belum dimulai. Oke. Lanjutkan ya, perkenalan tentang jenis ortotik, jenis prostesis. Kali ini pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang jenis prostesis. Prostesis seperti di pertemuan sebelumnya kita sudah tahu dan sedikit belajar bahwa prostesis itu alat pengganti anggota gerak tubuh yang hilang atau ini kalau tangannya amputasi atau terputus, kakinya amputasi, nah kita bisa membuatkan prostesis. Jenisnya banyak sekali, beragam sekali dan terus berkembang karena memang kita sebagai tenaga prostesis juga selalu bereksperimen, selalu mencari cara membuat tangan atau kaki yang lebih baik yang bisa sesuai dengan harapan pasien seperti itu. Bahwa kalau bisa prostesis itu fungsional, juga nyaman, juga secara estetikanya baik, ya. Jadi itulah yang nah jenis-jenis prostesis itu ya. Nah kita akan berkenalan. Yang pertama kita mulai dari jenis prostesis untuk anggota gerak bawah yang amputasinya di bagian kaki, di bawah, ya. Yang pertama itu adalah partial foot prosthesis. Saya seperti apa sih? Kita perkenalan. Partial foot prosthesis. Partial itu sebagian, foot itu kaki. Yang bawah ini ya, ini kaki. Prostesis ya, prostesis untuk amputasi sebagian telapak kaki, sebagian kaki. Kalau orang pasien ini misalnya ada ini ada terputus bagian, harus sampai tinggi seperti ini ya, karena misalnya amputasinya segini tapi numpuk ke bawah sakit, ya sudah, karena numpuk ke bawah sakit kita gantung di atas, jadi ya. Nah kalau yang satunya sama partial prosthesis tapi kakinya pas nginjek sakit, maka bisa dipilih dan di mana pendek saja dan tidak perlu gantung. Desain partial foot prosthesis. Ya. Mohon maaf, Pak. Mana?
Suara Bapak putus-putus. Pak kurang dekat. Ini cukup? Masih Ya, putus-putus enggak? cukup, Ya, Pak. cukup ya. Oke, enggak apa-apa, nanti bisa diulang di rekaman YouTube-nya. Saya upload setelah pemaparannya. Jadi misalnya nggak kedengaran, tapi rekamannya kan kedengaran. Ini saya rekam dulu di komputer, baru saya upload. Jadi kualitasnya lebih. Selanjutnya ini amputation of the toes, amputasi jari-jari kaki. Jari kaki bisa diamputasi, jari kaki kan yang depan sini, ini kan kaki, terus ada jarinya ke depan. Putus atau amputasi. Jadi ya, maka dibikinkan seperti ini. Misalnya ini terus ada depannya sini. Nah, nanti dia nginjek sini, terus dimasukin sepatu. Nah, ini fungsional. Estetikanya nggak dapat mungkin, cuman fungsinya dapat. Jadi ya pakai ini dimasukkan ke sepatu, kayak gini ya, masuk sepatu, terus kakinya masuk, terus ditali sepatunya. Nah, secara fungsi gimana? Pas dia nginjek, nah dia nginjek ini, terus dia pas jalan nekoknya, nah ini sebagai puasnya. Jadi dia tetap bisa jalan. Karena kalau amputasi segini tidak pakai kaki palsu, nanti dia jalan kayak gajah, kan ya, injek gitu kan ya, nah kayak gajah. Maka dia kan harus panjang. Nah kalau disambung model yang silikon ya bisa, cuman kalau ini lebih fungsional. Ada seperti ini, terus depannya ini di dalam suatu dia jalan. Selanjutnya ini juga amputasi jari-jari kaki. Kan ya, amputasi jari-jari kaki. Cuman dia dibikin dari silikon. Yang mutasi, terus dia dibusuk nih. Dan ya, secara kenyamanan nyaman yang ini sebenarnya. Tetapi secara estetika, kosmetika, tadi dia lebih bagus, ya lebih bagus. Memang ya, nanti kita akan belajar juga. Kita memilihkan proses untuk pasien itu banyak pertimbangannya. Ya, pertimbangan bagaimana yang estetikanya baik, apakah yang estetikanya baik atau perlu yang bisa fungsional. Dan juga mesti dari bahannya memang terjangkau atau tidak. Terlalu mahal, pasien mahal. Kalau silikon ini mahal, pasiennya mahal. Dan banyak sekali, ini hanya perkenalan dulu. Nah, yang selanjutnya ini raise amputation. Raise amputation, raise itu tetap bagian kaki ini, cuma di raise metatarsa, dia amputasi. Nah, dikasihkan prostesis bentuk silikon seperti ini. Amputasi raise bisa saja dia sejak lahir, cacat sejak lahir, ya bisa dikasih. Nah, seperti sen ini berkembang terus karena amputasi itu ya kadang tidak standar, ada yang sejak lahir bentuk kayak gini, ada melengkung keluar cacat gitu. Dan kalian nanti kalau belajar sampai 4 tahun ya akan banyak ngulik-ngulik sen-sen ini berkembang supaya bisa membuat. Nah, selanjutnya ini namanya transmetatarsal amputation. Ini metatarsalnya diamputasi. Sudah dibikinkan prostesis yang bentuknya silikon ini. Nah, kalian dari awal sudah lihat bahwa kalau membuat prostesis itu bukan berarti kalau amputasinya segini terus tambahnya cuma di depan sini, itu tidak seperti itu. Karena kalau ada tambahnya di sini terus nempelnya gimana? Kan tidak bisa dilem, ya loh. Kulit itu kalau dilem malah iritasi. Nah, maka harus ada jenis pengait ke atasnya. Maka kaki palsu ini prostesisnya agak panjang ke belakang untuk bisa mengcover dan ya dan desain soket. Jadi bisa mengait di bagian gantol ya.
Langsung itu di link. Harus ada bagian yang di. Apakah ada yang di lem-lem? Ya, bisa saja ada namanya lem. Ada yang disambungkan dengan tulang dalamnya sana. Kita akan belajar dari basic. Nah, selanjutnya ini namanya tarsometatarsal dan transtarsal amputation. Nah, amputasinya tarso kaki, atasannya amputasi. Transtarsal ada tarsal, tarsus di sini ada tulang tarsus. Transtarsal ya ininya amputasi segini. Nah ini dibentuk seperti ini, kayak sepatu karena atau bisa ada yang modelnya slipper. Bisa juga seperti ini dari sekolah seperti ini, punggung kakinya bisa dari sini. Nah ini dimasukkan ke dalam sepatu. Desain yang Nah, selanjutnya ini ada namanya side ankle disarticulation. Side ankle disarticulation, yaitu amputasi sebatas di tulang kalkaneus. Jadi dia amputasi di bawah mata kaki. Ya, kalau side itu di bawah mata kaki, kalau ankle disarticulation mata kaki. Nah, ini amputasi dikasih soft-soft dan proses. Masukkan softnya yang pon ini, ke punggung kakinya, baru masuk ke kaki. Bukan ya, nah, dia bisa nyaman jalannya. Nah, ada yang model kayak gini, belusukan atau push fit. Ada yang model window opening atau model bukaan jendela. Ini ada lubang jendela di sini. Pas mau pakai dibuka, baru kakinya masuk slope, terus ditutup. Nah, kenapa harus ada jendela? Karena kalau amputasinya di bawah sini, biasanya ujung bawah sini kadang bendol. Seperti kita ketahui kalau kalian pegang mata kaki masing-masing itu, mata kaki kan jendol lebih besar dari atas. Kalau pas diamputasi seperti itu, bawahnya jendol. Kalau ini hanya lancip ke bawah, tidak ada bukaannya, pas dimasuk dia akan mentok di sini, ya kan? Nah, perlu dikasih lubang, pas jadi mau masuk di masuk slope, jendolnya bisa masuk ke sini. Nah, ini adalah satu desain side prosthesis. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada namanya transtibial amputation. Transtibial amputation, prosesnya namanya transtibial prosthesis. Nah, tapi ini lebih spesifik. Desainnya soket utamanya, jadi ada soft soketnya di sini. Ini masuk ke punggung kaki. Soket. Ini jeneng gue jadi sih. Lebih aku sini mah cepet banget. Baik kita tuh nih. Ya. Tiga. Oke. Passwordmu apa nah? Oke, lanjut ya. Baik, nah ini namanya transtibia. Tibia itu kan tulang betis. Terus, nah, ini adalah desain untuk amputasi. Nah, selanjutnya ini disarticulation prosthesis. Ini disarticulation prosthesis adalah prostesis untuk amputasi sebatas
tulang yang diamputasi adalah sendi lutut. Kan sini terus amputasi. Nah, prosesnya bisa namanya soket ya. Soket itu adalah wadah yang untung kaki itu masuk ke wadahnya namanya soket. Soket. KT. Nah, masuk grup. Nah, ini ada sendinya. Ada yang model soket pakai kulit terus ada tali. Nah, ini namanya exoskeletal. Ini namanya knee disarticulation process untuk amputasi sebatas. Nah, transfemoral prosthesis untuk transfemoral amputasi di batas tulang paha tulang pahanya diamputasi terus nah ini masuk bawahnya. Nah, bedanya apa sama yang ini disarticulation? Kalau disarticulation dia pas di sendi lutut ya. Kalau transfemoral di atasnya segini ya. Nah, prosesnya ya sedikit, cuman beda. Kalau transfemoral ya bentuknya gini dan tidak ada tulang yang bawah. Kalau yang ini tulang yang bawah jendol, karena jendol loh desainnya dia harus sign tadi. Maka kadang ada yang harus ditali gini karena kalau mau masuk jendol ini kan kalau ini di satu yang masuk terus dikencengin lagi. Transfemoral beda, dia punya biasanya meruncing susu. Nah, membuat prosthesis tidak sekedar hanya membuat. Desainnya soket itu kita harus belajar otot-otot seperti ini. Ini adalah penampang kalau paha diamputasi. Pers itu ya. Itu pahanya akan dibentuk seperti ini. Nah, di sini ada otot-otot. Adductors, sartorius, rectus femoris. Nah, ini otot-otot harus kita ketahui karena kita harus membuat soket dengan mengetahui lokasi-lokasi otot. Kalau di ini namanya desain soket quadrilateral. Nah, selanjutnya namanya hip disarticulation and transpelvic amputation. Prosesnya untuk amputasi sebatas panggul atau sebatas pelvis tulang pinggang ini ya, itu terputus lebih tinggi daripada panggul. Kalau panggul ya tulang pahanya itu diambil seluruh femur ini. Kalau transvertik bahkan pelvisnya. Nah, ini makanya seperti ini. Soketnya atas ini. Nah, ini masuk sini. Nah, ini adalah ada sendi ini sendi hip. Supaya kalau kita duduk kan tangan kita tegak. Terus juga nah, seperti ini gambarannya. Di amputasi ini namanya pelvis yang gambar ini. Terus ada ini soketnya masuk. Ada sendinya. Nah, dia kalau terbang bisa. Terus kalau duduk ya hanya ada sendi. Nah, ini contoh penampang. Saya. Nah, apakah kaki palsu ya kelihatan besi ini? Ya, tidak juga. Ini menunjukkan bahwa dalam biasanya si pasien juga itu ada estetikanya di luar usaha dan ya. Tapi kalau orang barat, orang luar kadang malah nggak mau ada sekolahnya. Orang misalkan estetika diutamakan. Selanjutnya adalah di amputasi itu bisa translumbar.
translumbar itu atau hemikoporektomi, ya, kalian harus mulai pelajari sedikit tapi lama-lama berani. Nah, ini amputasinya sebatas ini. Ya, apakah bisa pun? Ya, kalau apakah orang amputasi segini nggak bisa jalan? Ya, ada yang bisa, ya. Kan kita sebagai tenaga OJ berusaha kan prosesnya agar mereka bisa jalan. Amputasi. Supaya dia paling nggak bisa berdiri, gitu ya, berdiri, tapi kalau gini kan berdiri ya susah, opsi. Nah, dengan dibikin langsung kasih. Awalnya segini, tidak seperti ini ya. Nanti diam ini masuk ke sini, ini masuk ke atas. Dia bisa berdiri tegak. Tapi latihannya gimana Pak? Apa yang makain langsung jalan? Udah, tidak semudah itu. Awalnya kaki palsunya tidak ini hanya pendek. Bisa jalan di nanti diberikan proses git training. Nah, materi kita belum git training ya. Git training itu besar. Oke. Di tangan palsu atau proses anggota berantas itu juga dimulai dari amputasi sebatas jari dan sebatas bagian tangan. Partial hand. Amputasi sebagian tangan. Saya yang modelnya silikon ini. Nah, ada juga kalau yang kita mau kejar prosesnya itu fungsionalnya saja, karena ini tangannya amputasi terbakar, luka-luka, atau nah dikasih ini penahan. Ini fungsinya prostesis, tapi lebih ke arah melindungi dia tetap bisa berfungsi. Kalau silikon gini biasanya malah nggak fungsi, tapi lebih ke arah pantas sebenarnya. Tapi kalau yang kayak gini bentuknya emang nggak keren, cuma dia fungsi. Jadi ini ada semacam apa namanya prostesis soketnya yang bentuk apa kan jadinya paling nggak kalau sendok itu ya bisa aja. Ini kan biasanya ada jari kecilnya sini. Ada wrist disarticulation dan transradial prosthesis. Nah, itu wrist disarticulation ya amputasinya sebatas di transradial amputasinya di bawah siku. Nah, ini bisa dikasih yang kasih soketnya atau wadah yang masuk ke sini. Terus disambung hand, functional hand. Ini hook. Dia tidak macam kosmesis. Dia ada bangku, tapi dia maunya bisa hook dipakai hook. Dia transradial amputasinya sebatas ini di bawah siku atau tulang radi. Nah, ini posisinya seperti ini. Nah, selanjutnya elbow disarticulation dan transhumeral amputasi. Kalau elbow disarticulation amputasi sebatas siku, sendi siku. Nah, pas di sikutnya tebel. Ya, karena dia dimasukkan. Nah, ini kok bukaan? Ya, karena kalau dia nggak buka, cuma tetap masuk, ujung siku kan bendol gede. Nggak bisa masuk mentok, maka dibuka. Biar masuk. Terus dikunci. Kan ya. Nah, ini ada sendinya
Ya, di luar pengendali. Panjang dan disambung proses. Ini ada tali ke atas namanya harness. Kalau tangan yang satunya dia agak ini, kayak gerakan badan ke depan ini, akhirnya tali ini ketarik. Kalau tali ini tarik, tangannya bisa. Kita akan belajar, tapi tidak di dalamnya ini. Nah, apa namanya jenis-jenis. Selanjutnya, kalau ini amputasi transhumeral, amputasi sebatas tulang atas siku, tulang lengan atas dari amputasi. Nah, prosesnya soketnya seperti ini. Stroke dan ya, stroke usahanya nah, ini ada namanya shoulder disarticulation, amputasi sebatas shoulder bahu dengan bahunya amputasi. Ya, atau four quarter amputation, yang diamputasi bahkan tidak hanya sampai bahu, tapi ini terpotong lebih. Ini namanya amputasi ya bisa terjadi di manapun juga batas. Ada yang nempel ke tubuhnya ini soket penahan. Yesus pada saat biasanya seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat referensi yang saya nah, pas itu diklik, nanti kalian akan melihat namanya OMWord. Nah, di sini dari slide yang saya bikin tadi materinya ini namanya Atlas of Limb Prostate. Ya. Nah, ini kita bisa akan pelajari lebih banyak. Tapi ini akan banyak. Kita pelajari pelan-pelan. Tapi kalau kalian haus akan pertanyaan ini akan saya berikan ya, di transtibial amputation. Transtibial amputation itu prostetiknya seperti apa? Nah, 14A. 14A ini adalah mengenai cara amputasinya. Transtibial amputation surgical procedure, intermediate post surgical medicine. Nah, di sini kita akan melihat kalau orang misalnya terjadi seperti ini ya, dan mengalami dannya. Nah, ini dia. Nah, kayak gini. Ya terpaksa jadinya transfusi. Nah, terus ini misalnya dia kasus yang lain, dia trauma, jadi ada kecelakaan, akhirnya dia terputus. Akhirnya yang kasus atau yang seperti ini ada karsinoma. Karsinoma itu apa namanya kanker tulang dan ganas. Di sini dia harus diamputasi.
Nah, amputasi transipia ini tulang tibia. Ini tulang betis. Nah, amputasi itu dibedakan, ada yang membedakan short, medium, long, ada yang very short, short, bagi. Kan amputasi itu bisa dari sini, 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 sini. Kalau amputasinya di sini tadi, seperti yang saya nuliskan tadi, namanya ankle disarticulation sama sen tadi ya. Dendol ke bawahnya. Descent. Descent proses untuk amputasi descent. Biasanya harus ada karena bagian pas ini dia begar gini, lebar. Kalau tahu ada nah, ini adalah soket transtibia, stam transtibia. Teramputasi transtibia. Nah, ini adalah prosedur amputasi. Jangan kaki stam kayak gini. Lalu ini juga sama. Nah, amputasi di bawah lutut, nah dia megang segini, jahit. Stam di bawah lutut. Nah, ini lagi ya, ini prosedur amputasi. Kaki panjang, terus dia harus diamputasi. Sudah diamputasi. Pas diamputasi, nah kayak gitu. Dipotong tuh. Tabnya. Nah, contoh. Nah, ini amputasi kaki lupa di sini ya udah ini diamputasi. Nah, ini adalah contoh prosedur amputasi ya. Nah, ini ke bawah banyak jenis-jenis tadi yang kalian bisa belajar. Ya. Tapi apakah harus dengan satu pertemuan atau seminggu ini kalian baca harus paham semua? Ya enggak. Karena saat kelas ini itu ya biasanya kalian kalau lulus akan membacanya membaca atlas ini lagi. Oh, saya membuatnya desain ini. Nanti kalian baca lagi. Baca poin-poinnya. Minimal dilihat gambar-gambar. Dan ya, dilihat gambarnya. Oh, amputasi kayak biar ada gambarnya. Ya, nah, oke kita lihat. Itu kan tadi amputasi transtibia dari sisi cara amputasi. Sisi prosesnya seperti apa? Oke. Nah, transtibial amputation. Transtibial amputasi. Nah, amputasi transpete seperti kalian lihat tadi pakai prosesi ada soketnya yang saya sebut tadi. Soket. Soket adalah bagian dari yang masuk ke puntung kaki. Nah, ini puntung. Ini banyak bisa fiber tadi ya. Termosetting sama termoplastik. Nah, nanti kalian akan mempelajari ini. Nah, terus soket itu macam-macam. Ada yang hard soket saja. Hard soket itu soket kayak gini, tapi keras. Ada yang hard, ada softnya. Ya, kalau softnya ini banyak sponsor. Ya, ada yang model dikasih sabuk di sini. Cuff suspension. Sabuk mulai di sini biar dia nggak nangis. Tensi penggal. Nah, ada supracondylar di atas kondel ini desain soket di mana di sini ada cekungannya di sini biar dia sedikit ganteng. Stam itu adalah bagian dari
Nah, ini adalah desain. Ini kalau kita belajar, kita akan desainnya macam-macam. Ada sleeve-nya, sleeve kayak deker lah. Boleh. Nah, ini ada sabuknya di sini ya. Nah, ini gambar yang sama. Nah, ternyata ditambahkan sini ternyata. Nah, bagian prosesis, bagian telapaknya disebut safut. Kalau kedua ya, safit. Nah, ini adalah teori-teori mengenai prosesi yang kita bisa. Nah, kemarin, ya Dek, teman-teman tak suruh mencari teori ya. Bagaimana yang boleh pressure tolerance area, pressure sensitive area. Nah, ini area requiring socket relief, area yang perlu kasih rongga pada sakit kalau ditekan. Lateral tibia, crest of distal end of tibia, ini tulang tibia, ujungnya kan lancip. Nah, ini bagian sini ada kapuk fibula, misalnya, terus bagian belakang. Nah, ini dikasih rongga, namanya pressure sensitive area. Iya, nah ini pressure tolerant area. Ya, pressure tolerant area adalah area-area pada puntung kaki yang mana bisa ditekan membantu penopang, karena mau tidak mau kan puntung kaki ini harus tertopang penumpu ke kaki. Yang bagian nunggu mana? Kalau kita tumpukan pada ujungnya yang mentok sakit, nah, makanya tumpukan di sini. Patella tendon ligamen, patella ligamen. Lateral bulan, bagian belakang sini posterior compartment. Ya, pressure. Nanti kalau orang pakai prostesis sudah ada gaya-gaya yang memang kita pelajari. Biomekanik. Ya, biomekanik. Kita juga harus tahu kalau orang pakai tibia prostesis, ada alignment seperti kita pelajari. Alignment, nah ini ya. Itu maksudnya saat dia dipakai misalnya ini ya. Jalan dia heel strike, kakinya maju yang kaki palsu. Terus harus menumpuk di tumitnya dulu, tumit apa. Terus lututnya harus posisi 5 derajat, fleksi 5 derajat nekuk. Terus bisa terjadi apa yang terjadi? Misalnya tamu ya, nomor 2 ini. Pas dia jalan kayak gini, lututnya ini excessively flex, lututnya nekuk lebih banyak dari sudut yang diharuskan, nekuk lebih banyak. Apa yang terjadi? Dia ya bisa nekuk terus jatuh. Berarti penyebabnya apa? Faulty suspension. Jadi penggantungnya kendor. Atau pasien punya aku fleksi. Pasien lututnya nekuk. Nah, ini ada bagaimana mengkoreksinya. Oh, pakai suspensinya gitu. Nah, ini adalah biomekanik yang akan kita perkenalkan sedikit saja. Dan bahkan mata kuliah biomekanik itu ada sendiri. Ya. Dan bahkan di setiap kalian nanti ada mata kuliah transtibia, kalian juga akan mempelajari. Jadi banyak sekali materinya, cuma paling enggak PR kalian adalah
melihat foto-fotonya dulu sama poin-poin besarnya saja. Oh ini namanya. Karena buahnya. Kita sih. Kalau transfer moral contoh ya. Nah, dari sisi amputasinya misalnya. Amputasi, oh ini tulang seperti ini ya. Dia diamputasi. Nah, kalau ini diamputasi, nah ini amputasi mau jadi segini, maka tulangnya dipotong segini, tapi ototnya, atau kalau kalian belum tahu otot, dagingnya itu loh ya, ototnya disopek, srek, srek. Nah, ini nanti disambungkan jadilah bentuk stam. Nah, jadilah seperti ini. Kan kalau dipotong gini, nah nanti ada nyundel. Nah ini tadi. Nah jadilah ujungnya. Namanya jenis amputasi. Wow. Nah prosesnya seperti apa? Nah ini masuk puntung ke sini. Pas jalan, ya kita pelajari sebagai seorang belum jalannya. Nah seperti ini. Jalan, misalnya prosesnya. Nah ada gaya-gaya. Nah ini jenis prosesnya yang kita lihat. Namanya ini quadrilateral socket. Socket untuk otot yang harus kita pelajari nanti. Nah, terus nanti juga akan pelan-pelan di materi transformal itu bagaimana kita membuat socket kalau ototnya itu ototnya empuk atau daging empuk sama ototnya yang kenceng kayak binaga. Nah itu bentuk soketnya ya kalau yang indoor mestinya soketnya warnanya kenceng ya. Kalau yang ototnya ya kenceng ya soketnya pas gitu. Ini adalah transfer proses dan soketnya itu banyak yang bisa kita pelajari dari jenis. Goal pertemuan ini adalah kalian mengenal dulu nama-nama proses, terus bentuk amputasi, dan bentuk dari prostesisnya itu. Dan yang namanya apa? Oh, transfemoral prostesis. Harus tahu. Sudah di pertemuan ini, sudah kita nggak bisa nyebutin kan yang lucu. Harus tahu namanya. Terus nama itu transfemoral prostesis bentuknya kayak apa sih? Nah, terus dipakai untuk puntung yang kayak apa? Jadi, apa yang harus kita pelajari? Harus jadi tugas kalian setelah adalah kalian membuka file yang OMP library ini tadi. Ya, nanti kenali nama prostesis. Kenali stam untuk prostesis tersebut. Stamnya ya. Terus kenali bentuk prosesisnya. Kalau transfemoral itu kayak apa sih? Nah, berarti yang paling penting adalah gambar. Oh, tulis namanya transtibial tadi ya, ya namanya.
Terus stamnya kayak apa? Ambil stam. Terus prosesisnya. Nah, sekarang ketahui nama prosesnya, stamnya, akhirnya pasien kayak apa, makin banyak makin baik. Karena bentuk prosesis desainnya mungkin banyak. Kan jadi tapi minimal satu. Oh kayak gitu loh. Nah nyarinya di mana? Nggak usah jauh-jauh. Di website Henry Library. Atlas of Limb Plus Process. Ini banyak, cuman tinggal kita sesuaikan di proses saja. Oh, partial hand amputation. Kalau kalian ada waktu dan kepo mau belajar lebih banyak, ini bisa dibaca semua. Kan ya memang tidak langsung bisa, karena besar. Ini kalau di print, kalian jilid itu bisa setebal 1 rem. Kan nanti bisa ditambahkan setengah. Jadi lihat gambar-gambarnya, kenali poin-poinnya. Itu dulu pertemuan kita pada hari ini. Lanjutkan kita di setiap pertemuan ada target yang bisa tercapai. Nah, targetnya kali ini apa? Mengenali tadi. Bentuknya dan bentuk prosesnya itu sendiri. Harus tahu, paham. Ini kalau ada gambar prosesis, kalian tahu, oh ini transtibial prosesis. Ada gambar ini, oh ini transmural prosesis. Tanya, mungkin kasih gambar, ini apa namanya? Wis. Iya, pasti level mengenai. Baik, itu pertemuan kita pada siang hari ini. Selamat belajar. Akhir hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum.